Halo guys, perkenalkan nama gue Dinda Restiana dari kelas akuntansi 1. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Video ini akan dimulai setelah jeda berikut ini ya guys. Oke guys, video ini gue akan membahas tentang dasar-dasar bisnis serta mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita pengenalan tentang dasar-dasar bisnis terlebih dahulu yuk guys. Oke guys, kita akan membahas terlebih dahulu definisi dasar-dasar bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan atau laba pada seseorang. Dalam konteks aktivis, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Dari penjelasan tersebut, penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada 3 hal, tergantung pada lingkupnya. Yang pertama, badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Yang kedua, sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Yang ketiga, seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. Setelah kita membahas mengenai definisi dasar-dasar bisnis, gue akan membahas tentang pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada Hughes and Kapor. Menurut Hughes and Kapor, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada Brown and Fratello. Menurut Brown and Fratello, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba ataupun tidak. Yang ketiga, ada Jack Madura. Menurut Jack Madura, pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, ada L.R. Dixie. Menurut L.R. Dixie, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Setelah itu, kita akan membahas tentang ruang lingkup dasar-dasar bisnis. Ruang lingkup dasar-dasar bisnis dikategorikan menjadi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dijalankan untuk mengolah bahan baku atau sumber-sumber yang tersedia untuk memproduksi produk yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan kegiatan dalam menyampaikan atau mengirim barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai ketika barang tersebut dibutuhkan. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah pemanfaatan dari nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ada berbagai tujuan dari suatu bisnis. Pertama, profit, memegang peranan penting dalam suatu bisnis. Secara sederhana, profit merupakan selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Kedua, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Merupakan tujuan yang sangat wajar karena tujuan yang lain dapat dicapai hanya bila bisnis tetap bertahan hidup. Ketiga, pertumbuhan perusahaan. Seperti manusia, bisnis pun perlu bertumbuh dan mengalami kedewasaan. Bila mungkin, bisnis yang baik bila dapat selalu mengalami pertumbuhan dan berdampak luas secara positif terhadap masyarakat. Keempat, tanggung jawab sosial. Saat ini pertanggungjawaban sosial merupakan tujuan yang sangat penting. Bisnis seperti manusia di masyarakat harus menerima tanggung jawab mereka seperti pengendalian polusi, penghapusan praktek-praktek diskriminasi, dan penghematan energi.
Adapun manfaat dalam mempelajari dasar-dasar bisnis. Pertama, kita bisa lebih memahami peluang. Kedua, kita menguji konsep bisnis. Ketiga, menambah kepercayaan diri. Dan keempat, keuangan dan modal. Menjalankan bisnis memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya. Dengan memiliki bisnis, kita akan merasakan beberapa manfaat berikut. Pertama itu, kita mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Kedua, kita bisa menjadi bos untuk diri sendiri. Ketiga, menggaji diri sendiri. Keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Dan terakhir, kelima, memiliki masa depan yang lebih cerah. Oke guys, setelah kita membahas tentang apa itu dasar-dasar bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Sebelum kita ke pembahasan mengenai studi kasus usaha yang melaksanakan kewajiban dalam mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih tanggung jawab sosial itu. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai wujud etika dalam organisasi. Tanggung jawab sosial juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan. Tanggung jawab sosial adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menyeimbangkan komitmennya pada kelompok atau individu yang terdapat di lingkungan sosialnya. Sedangkan etika dalam bisnis adalah cara untuk berbisnis dan mengikuti semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Etika bisnis merupakan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pelaku bisnis, manajer, dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Sedangkan mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis adalah sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usahanya. Seperti tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen, perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Adapun 4 langkah untuk mengelola program tanggung jawab sosial. Pertama, diawali dari top manajemen dan diikutsertakan dalam perencanaan strategi. Kedua, manajemen puncak harus mengembangkan rencana yang menggambarkan detail tingkatan dukungan manajerial. Ketiga, harus ada seseorang eksekutif yang bertanggung jawab terhadap program. Dan keempat, organisasi harus melakukan audit sosial secara berkala. Sedangkan cara mengelola etika dalam bisnis, yaitu kita bisa bersikap jujur, kedua kita bersikap dewasa, ketiga kita bertingkah laku baik, keempat kita menggunakan pakaian dengan rapi, kelima kita menggunakan bahasa yang baik, dan terakhir mengucapkan terima kasih. Berdasarkan penjelasan tersebut, tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan etika di dalam pemasaran, periklanan, dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai contoh perusahaan Unilever Indonesia. Bagaimana penerapannya guys? Oke, Unilever merupakan perusahaan yang sangat besar dan berskala global, serta mempunyai kantor pusat di Belanda. Sedangkan kantor di Indonesia merupakan salah satu cabangnya. Di samping cabang di negara-negara lainnya, Unilever hadir di Indonesia sejak tahun 1933. Sebagai perusahaan induk di Belanda, Unilever PLC menghendaki agar Unilever Indonesia berkembang lebih besar lagi di Indonesia. Dan baru-baru ini perusahaan induk tersebut berencana menanamkan modal investasi sebesar 500 juta US dollar di Indonesia untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Unilever Indonesia saat ini juga berfokus pada pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekankan struktur biaya. Unilever Indonesia sangat mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial bisnis perusahaan. Konsep etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang dikedepankan oleh Unilever Indonesia adalah: pertama, standar perilaku. Dalam pelaksanaan segala kegiatan, Unilever melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, dan keterbukaan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para karyawan perusahaan, dan menghormati kepentingan sah relasi perusahaan. Kedua, mematuhi hukum. Semua perseroan Unilever dan para karyawan berkewajiban mematuhi ketentuan, hukum, dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Ketiga, karyawan. Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati, di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi perusahaan. Keempat, ada konsumen. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya.
Yang kelima, lingkungan. Unilever memiliki komitmen untuk terus-menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berdaya tahan. Yang keenam, keterlibatan pada masyarakat. Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Yang ketujuh, persaingan bisnis. Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang persaingan yang sesuai. Yang kedelapan, ada inovasi. Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk kepada keinginan konsumen dan masyarakat. Unilever akan bekerja atas dasar ilmu yang tepat dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada integritas bisnis. Unilever tidak menerima ataupun memberi entah secara langsung atau tidak langsung suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satu pun karyawan Unilever yang boleh menawarkan, memberi ataupun menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan atau dapat diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Oke guys, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa konsistennya Unilever Indonesia dalam menerapkan atau mengimplementasikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam segala aspek maupun aktivitas organisasi. Hal ini menandakan bahwa Unilever Indonesia sebagai bagian perusahaan global mampu menunjukkan eksistensinya dalam dunia persaingan internasional. Unilever tidak hanya berkutat dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas saja, melainkan dari segi perusahaan, hukum, bisnis, karyawan, dan bidang lainnya tetap harus mengedepankan etika. Hal inilah yang membedakan Unilever dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang mempunyai konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang menyeluruh sebagaimana konsep yang dikedepankan oleh Unilever. Dengan demikian, rasanya perusahaan lain perlu mencontoh aktivitas etika bisnis dan tanggung jawab sosial Unilever dalam rangka menjaga dan meningkatkan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Setiap perusahaan perlu memasukkan konsep etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivis perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan konsumen atau masyarakat. Perusahaan yang mampu menerapkan etika dan tanggung jawab sosial dengan baik tidak hanya berdampak bagi peningkatan citra perusahaan saja, melainkan juga dapat berdampak pada peningkatan volume penjualan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan membeli produk perusahaan yang telah konsisten dalam menerapkan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, konsumen merasa turut berpartisipasi dalam mensukseskan segala kegiatan sosial perusahaan sebab sebagian nilai rupiah yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk akan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas sosial. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dasar-dasar bisnis serta mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.